Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk membahas tokoh wanita yang kedua yang akan saya bahas, yaitu Atalia. Mari saudara buka Alkitabmu di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa nama Atalia adalah nama yang cukup asing bagi kita karena jarang dibahas. Namun saudara, saya tertarik sekali untuk membahas seorang bernama Atalia. Nah, saudara sekalian, di sana dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 berbunyi demikian. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Saudara, ini satu ayat yang kita sudah baca. Nanti kita akan memperhatikan ayat-ayat yang lainnya. Saudara, siapakah Atalia itu? Di ayat yang baru saja saya bacakan tadi itu berbicara tentang penyelamatan terhadap anak Ahazia bernama Yoas dari ancaman pembunuhan Atalia. Apa hubungan Yoas dengan Atalia? Saudara, Yoas adalah anak Ahazia. Ahazia adalah anak Yoram. Yoram adalah suami Atalia. Ketika Ahazia mati, Atalia sebagai ibu suri membunuh semua keturunan raja. Padahal keturunan Ahazia adalah cucu Atalia juga. Atalia adalah seorang yang sangat kejam, seorang yang sadis. Demi kekuasaan, ia tidak peduli dengan keturunannya sendiri. Ahazia ingin menghabisi semua orang yang menghalangi jalannya untuk memiliki kekuasaan sebagai Raja Yehuda. Di saat Atalia memakai kesempatan untuk membunuh semua keturunan raja agar dia bisa naik takhta, maka saudara, ada seorang adik perempuan Yoram, berarti kakaknya Ahazia, menyelamatkan keponakannya yang masih kecil dan menitipkannya pada Imam Yoyada, dan dibesarkan oleh imam itu sampai ia bisa dinaikkan menjadi Raja Yehuda. Saudara bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, mari kita lihat ayat-ayat berikutnya tentang Atalia. Saudara, pertama, Atalia adalah anak Ahab dan Izebel. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18 berkata, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Atalia menikah dengan Yoram, Raja Yehuda. Pernikahan Yoram dan Atalia menyatukan dua kerajaan yang sempat pecah karena perang saudara. Setelah zaman Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan selatan dipimpin oleh keturunan dari Raja Daud, sedangkan kerajaan utara rajanya silih berganti. Dan menariknya adalah raja yang memimpin kerajaan utara rata-rata adalah raja yang jahat. Yoram adalah anak Yosafat, seorang raja yang takut Tuhan, dan kakeknya Yoram, Raja Asa,
namanya pun takut akan Tuhan. Namun saudara, Yoram justru memilih jalan hidup yang bertentangan dengan ayahnya dan dengan kakeknya. Dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18 kita bisa menyimpulkan bahwa Yoram melakukan apa yang jahat karena pengaruh dari Atalia yang dinikahinya. Yang kedua, saudara, Atalia adalah seorang yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1, ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Atalia adalah seorang yang ambisius. Atalia adalah seorang yang berambisi untuk menjadi raja, menjadi penguasa Yehuda. Yang ketiga, Atalia membawa pengaruh yang buruk bagi orang lain, yaitu bagi suaminya, bagi keluarganya, dan bagi rakyatnya pada masa itu. Atalia mempengaruhi suaminya dan suaminya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarik pasal 21 ayat 6. Dia juga mempengaruhi anaknya sendiri yang bernama Ahazia, dan Ahazia pun melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarik 22 ayat 2 dan 3. Dan bukan hanya itu saudara, ia juga menajiskan rumah Tuhan untuk para Baal dan menyebabkan orang banyak berubah setia kepada Tuhan. 2 Tawarik 24 ayat yang ke-7. Nah saudara, itulah pribadi atau itulah kisah tentang Atalia, pribadinya, yaitu dia yang sudah saya jelaskan tadi saudara. Nah saudara sekalian, dari kisah Atalia ini kita belajar 2 hal. Dari kisah Atalia ini saudara, kita belajar 2 hal. Yang pertama saudara, kita belajar bahwa benih orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Benih orang tua diturunkan kepada anak-anaknya. Ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak mencerminkan orang tuanya. Kalau saudara mau melihat sifat orang tua, lihat anaknya. Sifat mereka tidak jauh berbeda. Nah saudara, mengapa Atalia bisa berlaku sadis, kejam, dan licik? Saudara jangan lupa bahwa Ahab dan Isabel adalah orang tuanya. Ahab itu jahat dan tidak takut kepada Tuhan. Begitu juga dengan Isabel. Isabel saudara adalah tipe seorang wanita yang dominan atas suaminya. Atalia pun memiliki sifat yang sama seperti ibunya, Isabel. Isabel saudara berani membuat rencana sadis untuk membunuh Nabot. Maka Atalia pun mewarisi sifat kejamnya itu. Dia berani membunuh semua keturunan raja ketika suaminya mati. Dan dia merebut kekuasaan atas Yehuda. Nah saudara, kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, ayahnya Ahab namanya Omri juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 25 berbunyi demikian. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Saudara, seorang anak tentu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sifat anak itu sudah bawaan dari lahir, dari benih orang tuanya. Jika sifatnya baik, kita perlu bersyukur. Kalau sifatnya
baik. Tetapi jika sifatnya negatif dan cenderung merusak, itu yang harus diwaspadai. Benih orang tua tidak jauh dari anaknya. Nah, saudara, jika orang tuanya kasar, orang tuanya kejam, orang tuanya suka berjudi, orang tuanya suka mabuk-mabukan, berfoya-foya, dan sifat itu pun akan turun kepada anak-anaknya. Baik sifat yang baik maupun sifat yang tidak baik akan diturunkan kepada anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara, kita harus tahu apa sifat baik dan buruk kita agar kita bisa mengendalikan yang tidak baik dan mengembangkan sifat yang baik. Seorang anak belajar dan meniru dari apa yang dilakukan orang tuanya. Jika orang tuanya jahat, maka anak pun cenderung mengikuti. Jika orang tuanya tidak jujur, maka anaknya pun akan meniru dan mengikuti. Tetapi saudara, jika orang tua mencintai Tuhan, anak pun biasanya akan mencintai Tuhan. Jika orang tuanya tidak takut kepada Tuhan, maka anaknya pun akan belajar hal yang sama. Jika orang tuanya malas berdoa, tidak punya komitmen rohani, tidak mencintai Tuhan, maka anak-anaknya pun cenderung akan mewarisi karakteristik seperti orang tuanya. Itulah sebabnya saudara, kalau Anda ingin anak-anakmu mencintai Tuhan, Anda sendiri harus lebih dahulu mencintai Tuhan dan tunjukkan sikap cinta Tuhan itu di dalam hidup saudara. Kalau saudara ingin anak saudara punya komitmen rohani, saudara sendiri pun harus lebih dulu memiliki komitmen rohani. Amsal 22 ayat 6 berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu yang pertama yang bisa kita belajar. Yang kedua, saudara, yang bisa kita pelajari dari kisah Atalia dan suaminya adalah memilih pasangan hidup yang saleh harus dijadikan prioritas tertinggi di dalam hidup kita. Saudara, Yoram berasal dari orang tua yang saleh. Ayahnya bernama Yosafat, adalah seorang raja yang saleh, seorang raja yang takut akan Tuhan, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan kakeknya Yoram bernama Asa, juga seorang raja yang takut akan Tuhan, yang hidup benar, berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Yoram justru memilih jalan hidup yang bertentangan dengan kakeknya dan dengan ayahnya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18 berkata, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Anaknya Yoram bernama Ahazia pun melakukan hal yang sama seperti dirinya. 2 Raja-Raja 8 ayat 27 berkata, ia, yaitu Ahazia, hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Mengapa Yoram justru berbuat sebaliknya dari apa yang diperbuat oleh ayahnya dan oleh kakeknya? Biasanya saudara, orang tua yang saleh, anaknya akan saleh. Orang tua yang cinta Tuhan, biasanya anaknya cinta Tuhan. Tetapi saudara, ini justru yang terjadi sebaliknya. Kakeknya saleh, papanya saleh, tetapi anaknya jahat. Mengapa saudara? Apa yang salah? Mari kita perhatikan. Dengarkan kalimat selanjutnya dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab yang menjadi istrinya, istri Yoram, adalah Ahab,
Kalimat ini diulangi lagi di dalam 2 Tawarik 21:6, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Saudara, mengapa Yoram memilih jalan yang salah? Jawabannya sederhana, karena dia menikah dengan wanita yang salah. Karena dia menikah dengan wanita yang salah. Atalia mirip ibunya, Isabel, yang kuat personalitasnya tetapi jahat. Apa pelajarannya bagi kita? Nah, saudara-saudara, bagi kita yang belum menikah, saudara, pilihlah pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan memiliki karakter yang benar, karakter yang baik, sifat-sifat yang baik. Pilihlah suami atau pilihlah istri yang takut akan Tuhan. Memang saudara, di dalam hal memilih pasangan hidup, kita biasanya saudara memilih yang cantik, memilih yang seksi, memilih yang ganteng, memilih yang kaya, memilih yang berpendidikan. Dan saya rasa saudara, namanya selera, tidak ada yang salah. Tetapi kita harus sadar bahwa menikah itu adalah seumur hidup. Jika saudara salah pilih, menderitanya seumur hidup. Makan hati, makan ampla setiap hari dan seumur hidup. Jika saudara ingin hidup bahagia dan tidak makan hati setiap hari, tidak makan ampla setiap hari, carilah dan menikahlah dengan pasangan yang hidup, yang takut akan Tuhan, yang punya kerohanian yang baik, yang punya karakter yang baik, yang mencintai Tuhan. Orang tua sering menasihatkan bahwa kita harus memperhatikan apa? Bibit, bebek, dan bobot, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat serius di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bagi kita yang sudah menikah, dukunglah pasangan hidupmu untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan, untuk menghidup yang benar, untuk berbuat yang benar, untuk melakukan yang benar, dan hidup di dalam takut akan Tuhan, bukan menjerumuskan pasanganmu dan kemudian hidup di dalam hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jika saudara sudah menikah, dukung pasanganmu, bawa mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk hidup lebih saleh di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita. Mari saudara, kita jadi pasangan yang bukan seperti Atalia, tapi mari kita menjadi pasangan hidup yang mensupport, yang mendekatkan, membawa pasangan hidup kita untuk lebih mencintai dan mengasihi Tuhan. Bukan seperti Atalia yang membawa pengaruh buruk bagi pasangan hidupnya, bagi orang lain yang untuk melakukan kejahatan. Tetapi mari kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal kebenaran, yang setiap hari kita mendengarkan kebenaran, kita hidup melakukan yang benar, membawa orang-orang kepada kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, seorang wanita bernama Atalia. Tuhan, kami melihat sisi negatif di dalam dia, bagaimana dia memberikan pengaruh yang buruk bagi keluarganya, bagi orang lain, bagi suaminya, bagi rakyatnya. Tuhan, biarlah kami belajar agar di dalam hidup kami boleh memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi istri kami, bagi suami kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami menunjukkan jalan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada pada saat ini, situasi apapun yang mereka hadapi saat ini, biarlah kasih karunia-Mu Tuhan menopang mereka, menyertai mereka, melindungi mereka, menguatkan mereka, agar mereka tetap kuat di dalam situasi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.